Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya semuanya? Bertemu lagi dengan Bu Iko. Kita masih belajar dari rumah. Terus tetap semangat ya. Nah, sekarang adalah pertemuan yang baru di bab baru, yakni tentang persamaan kuadrat. Nah, pada video kali ini Ibu ingin membahas tentang persamaan kuadrat. Di bagian yang pertama tentang menentukan persamaan kuadrat dan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Kita mulai ya. Nah, kita lihat di sana Ibu memiliki sebuah ilustrasi. Ceritanya tuh begini ya. Ada anak. Anak ini sedang berdiri di atas tebing. Tinggi dari bawah dari tanah ke tebing pada saat dia berdiri adalah 5 meter. Wow, lumayan tinggi ya. Nah, anak tersebut ingin melemparkan bola ke atas. Nah, pada saat melemparkan bola ini, dia itu memiliki kecepatan awalnya itu 20 meter per sekon. Nah, misalkan pada saat dia melemparkan bola ke atas, nah ke sini, dia itu melemparnya itu tingginya itu 1 meter dari dia berdiri. Nah, persoalannya itu adalah yang akan Ibu tanyakan itu adalah kira-kira gimana ya cara menghitung tinggi bola pada saat dilempar setelah 3 detik, dan yang selanjutnya berapa sih waktu yang dibutuhkan pada saat bola itu dilempar sampai bola itu nyampe ke tanah. Nah, ilustrasi ini ternyata dalam matematika itu bisa menggunakan dengan persamaan kuadrat. Wah, ternyata matematika itu banyak sekali manfaatnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mulai aja ya. Seperti apa sih persamaan kuadrat itu? Setelah menonton video ini, kalian diharapkan yang pertama adalah memahami pengertian persamaan kuadrat dan bentuk umumnya. Jadi kalian itu nanti paham seperti apa sih persamaan kuadrat itu dan bentuknya itu seperti apa sih. Nah, yang selanjutnya bisa membedakan persamaan kuadrat dan yang bukan persamaan kuadrat. Jadi kalian itu bisa bedain persamaan kuadrat itu kayak gimana, kalau yang bukan itu kayak gimana. Yang selanjutnya, kalian nanti bisa menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu nanti memiliki berapa akar-akar, memiliki berapa penyelesaian. Nah, endingnya nanti kalian bisa menyelesaikan persoalan tadi yang anak berdiri di tebing tadi. Yuk, mari kita mulai ya, kita pelajari ya. Kita mulai dari yang pertama, yakni pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya itu memiliki pangkat tertingginya itu adalah 2. Nah, jadi di sana itu memiliki pangkat tertingginya berapa? 2. Jadi harap digaris bawahi ya, pangkat tertingginya adalah 2. Nah, harus diingat pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ada syaratnya.
A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena lihat, apabila A-nya 0 nih, A-nya 0, maka dia nanti kan jadi 0 dikali X kuadrat. Akan ada nggak X kuadrat? Nggak ada kan? Menjadi hasilnya itu nanti akan ini, akan BX ditambah C. Jadi pangkat tertinggi nggak 2 lagi dong. Jadi pangkat tertinggi jadi 1. Nah, jadi bukan persamaan kuadrat. Jadi ingat, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, udah paham ya? Nah, A itu apa sih, Bu? A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi A itu ini nih, angka yang di sini. Jadi koefisien dari X kuadrat. Kalau B itu apa? B itu koefisien dari X. Jadi angka yang memuat X. Oke, ingat kalau X kuadrat, angka yang memuat itu A namanya. Kalau yang memuat X, itu namanya apa? B. Sedangkan C adalah konstanta. Jadi tidak memuat variabel. Ingat ya, kita ulangin lagi ya. A itu adalah yang memuat X kuadrat, B itu yang memuat X. Nah, C ini adalah yang tidak memuat apa-apa, atau disebut juga dengan konstanta. Nah, lihat, bentuk umum persamaan kuadrat tadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat nih, mana sih yang termasuk dari persamaan kuadrat? Kira-kira yang mana ya? Kita mulai yang ini nih. Nah, kita mulai yang ini. Ini persamaan kuadrat bukan? Lihat dulu. Pangkat tertingginya 2, Bu. Nih, pangkat tertingginya 2. Ada lagi nggak pangkat tertinggi lagi? Nggak ada kan? Berarti iya, ini betul. Ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, ini benar. Nah, kita coba ya. Ini A-nya kira-kira berapa sih? A itu tadi yang memuat X kuadrat. Berarti A-nya berapa? 1. Ini 1. B-nya berapa ya? Nah, kita lihat B-nya berapa? B itu yang memuat X. Berarti B-nya 4. Kalau C-nya berapa? C-nya itu yang nggak memuat apa-apa nih yang ini. Berapa? 21. Bukan. Ingat tandanya, lihat negatif. Jadi tanda itu harap harus teliti ya. Jadi C itu adalah negatif 21. Oke, paham ya? Sekarang lihat yang ini nih. Wah, Bu, kok ini ya bukan X ya, tapi Y. Nah, variabel itu bebas. Kalian mau pakai Z, mau pakai M, mau pakai O, bebas. Gak selamanya harus X ya. Nah, lihat pangkat tertingginya dulu nih, lihat. Wah, Bu, ini lihat nih. Pangkat tertingginya berapa? 2. Berarti ini persamaan kuadrat bukan? Iya, ini adalah persamaan kuadrat. Berarti yang ini itu adalah persamaan kuadrat ya. Nah, kita mulai dulu di sini. Kita lihat A-nya berapa sih yang ini? Kita lihat A-nya itu adalah A-nya berapa? A itu adalah yang memuat kuadrat nih yang ini. Berarti negatif 21 kan? B-nya itu karena dia bukan X atau bukan X, berarti Y kan di sini. B-nya berapa? 9. Oke. C-nya ada nggak? Ada yang nggak memuat variabel nggak? Nggak ada kan? Berarti C-nya 0. Oke, paham kan? Nah, sekarang yang selanjutnya nih, pangkat tertingginya dulu, lihat. Pangkat tertingginya berapa? Wah, Bu, ini pangkat tertingginya 3. Bukan 2. Kan lebih tinggi 3 kan? Berarti ini persamaan kuadrat bukan? Bukan. Ini bukan persamaan kuadrat. Nah, kalau ini, Bu, kita lihat. Ini persamaan kuadrat bukan? Ini pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya 2. Berarti iya, ini adalah persamaan kuadrat. Karena pangkat tertingginya ada 2 kan di sini. Nah, berarti kita lihat. Ini A-nya berapa? A-nya berapa nih? A-nya sama dengan berapa? 1. B-nya ada nggak ya yang memuat K? Nah, sekarang bukan X lagi memuat K. Nggak ada kan? Berarti B-nya 0. Nah, kalau C-nya? Nah, kalau C-nya
Kita ubah dulu ke bentuk yang seperti di atas ya, yang ini ya. Berarti kita lihat dulu. Kita ubah bentuknya dulu. Nah, kita lihat yang lihat dulu yang ini. Arti ini jadi apa? K kuadrat si 8 itu pindah ruas. Jadi dikurangi 8 sama dengan 0 kan? Nah, ini berarti C-nya berapa? C-nya negatif 8. Kayak gitu ya. Jadi yang bukan persamaan kuadrat itu yang keberapa? Yang tadi yang ketiga, yang ini. Karena dia pangkat tertingginya 3. Oke, sudah paham ya? Jadi yang namanya persamaan kuadrat itu adalah pangkat tertingginya harus berapa? Harus 2. Kita lanjut ya. Nah, kira-kira ini persamaan kuadrat bukan ya? Kok ini gini sih? Nah, sebelumnya kita kerjakan dulu. Ini persamaan kuadrat bukan ya? Nah, lihat. Kalau kita lihat, ini persamaan kuadrat. Karena pangkat tertingginya berapa? 2. Ada lagi nggak pangkat tertinggi? Nggak ada kan? Nah, kita ubah dulu kayak ke bentuk umum ya. Masih ingat? Ini jadi apa? Jadi P dikuadratkan jadi P kuadrat. Kemudian 2 dikali P kali 3. Jadi berapa? Ditambah 6P. 3 dikuadratkan hasilnya berapa? 9 kan? Ditambah 4P sama dengan 0. Mana kira-kira yang bisa dihitung? Yang P kan ya. Jadi yang ini tetap P kuadrat ditambah 6P ditambah 4P hasilnya berapa? 10P kan? Ditambah 9 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Nah, ini udah kayak bentuk umum nih. Nah, kita lihat bentuk tertingginya itu pangkat tertingginya berapa? 2. Berarti ini merupakan persamaan kuadrat yang ini ya. Berarti yang pertama ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, berarti ini A-nya berapa? Kita sambil nyari A-nya ya. A-nya berapa? 1 kan? B-nya berapa? B-nya itu 10 yang P ini. Berarti 10. C-nya berapa? 9. Nah, kalau yang ini kira-kira ini persamaan kuadrat bukan ya? Kalian mau ngalihkan dulu? Enggak. Kalau misalkan mau langsung juga boleh. Ini persamaan kuadrat nih. Ini lihat. Nah, ini A-nya apa? P dikurangi 1 kan? Lihat, A itu koefisien dari variabel yang memuat X kuadrat. Jadi apa? A-nya itu adalah P dikurangi 1. B-nya apa B-nya? B-nya itu adalah P ditambah 2. C-nya adalah negatif 1. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 2. Berarti ini juga persamaan kuadrat ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kenapa ini merupakan persamaan kuadrat? Karena lihat, bentuknya itu mirip-mirip yang di kotak ini. Bentuknya itu mirip AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, sekarang yang selanjutnya adalah yang B nih. Yakni bagaimana sih menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, tadi kan udah paham nih persamaan kuadrat itu kayak gimana. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah bagaimana sih caranya untuk menentukan akar-akarnya? Kita bahas sekarang ya. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama adalah dengan pemfaktoran. Jadi pemfaktoran, kalian faktorkan. Kayak gimana sih? Kita bahas nanti ya. Yang kedua itu adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus kuadratis. Bu, kok ada 3 cara sih? Nah, inilah ada 3 cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, ketiga cara ini kalian nanti bisa memilihnya. Bisa menggunakan pemfaktoran, bisa menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, atau juga kalian nanti mau rumus kuadratis. Nah, nanti di pemfaktoran ini ada beberapa soal yang tidak bisa menggunakan pemfaktoran.
nanti kalian harus menggunakan rumus yang lainnya, rumus kuadratis. Ada juga yang bisa tiga-tiga yang digunakan. Nanti ketiga cara ini hasilnya itu harus sama. Jadi salah satu persamaan kuadrat dikerjakan dengan tiga cara ini hasilnya harus sama. Jadi jika ada yang beda nih, berarti ada salah satu yang salah ya. Jadi ingat, cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada tiga. Yang pertama pemfaktoran, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga adalah dengan cara rumus kuadratis. Oke, kita bahas dulu pemfaktoran. Bu, pemfaktoran itu kayak gimana nih? Kayak gini ya. Nah, nanti pemfaktoran itu adalah kalian bisa menggunakan rumus ini. Jadi X ditambah berapa, nanti di sini itu angkanya. Kemudian X ditambah berapa juga sama dengan 0. Jadi dengan di kurung-kurung nih, kurung-kurung pemfaktoran itu ya. Nah, nanti untuk mengisi ini, nih, si X ini nanti harus sesuai nilainya itu dengan koefisien dari A. Nah, untuk mengisi angka yang di sini itu adalah kalian nanti pakai rumus yang banyak cara sih dengan rumusnya itu ya. Nah, Ibu biasanya menggunakan yang ini. Jadi dikali kalian itu nanti harus sama dengan AC ya. Dan nanti dikali itu harus sama dengan AC. Kali harus sama dengan AC. Nah, di jumlah nanti itu harus sama dengan B. Jadi dikali harus sama dengan AC, di jumlah harus sama dengan B. Nanti cari angkanya. Biar lebih mudah kita soal ya, jadi nanti kalian lebih paham. Nah, di sini lihat X kuadrat. X kuadrat dikurangi 15X ditambah 50. Nah, pertama kalian itu tadi udah paham mana A, mana B, mana C kan? Nah, kita mulai dulu ya. Misalkan di sini A. A-nya itu berapa? A itu koefisien dari X kuadrat. A-nya berapa? 1 kan? Nah, B. B-nya itu berapa? B-nya itu negatif 15. C. C-nya berapa? 50 kan? Nah, ini ya. Nah, setelah itu kalian faktorkan. Berarti di sini mulai itu bikin kurung. Kurung, buat dulu kurung kayak gini. Nah, sama dengan 0. Nah, agar jadi X kuadrat, berarti di sini tuh apa? X kan? Ini X, kemudian juga di sini X. Kan X dikali X jadi X kuadrat kan? Nah, untuk mengisi angka-angka yang ini, angka yang ini, dan angka yang ini, nah, kalian coba kerjakan dengan ini. Nah, tadi dikali harus AC. A-nya berapa? A-nya itu adalah 1 kan? C-nya itu adalah 50. 1 dikali 50 hasilnya berapa? 50. Nah, 50. Di jumlah harus negatif 15. Nah, kira-kira berapa ya? Yang dikali 50 dan di jumlah hasilnya negatif 15. Kira-kira berapa? Kira-kira hasilnya berapa? Ada yang tahu? Nah, berarti di sini itu 10 kali 5 kan? Nah, kita di sini mulai dari 10 dikali 5. 10 kali 5 hasilnya 50 kan? Tapi Bu, 10 tambah 5 hasilnya 15 positif. Nah, berarti kalau negatif berarti di sini tidak pakai negatif. Kita hitung ya. Negatif 10 kali negatif 5 positif 50. Negatif 10 ditambah lagi negatif 5. Negatif 15. Nah, setelah dapat ini, min 10 dibagi dengan 1 yang ini. Simpan di lawannya. Berarti di sini berapa? Negatif 10 kan? Negatif 5 dibagi ke 1 yang ini. Simpan di lawannya. Berarti di sini negatif 5. Oke. Nah, sekarang dihitung. Jadi X dikurangi 5 sama dengan 0. Yang ini X dikurangi 10 sama dengan 0. Kemudian ini X sama dengan negatif 5 pindah ruas. Jadi 5 positif. Yang ini X sama dengan min 10 pindah ruas. Jadi 10. Nah, ini akar-akarnya. Jadi X yang X1-nya itu adalah 5. X yang keduanya itu adalah 10. Kayak gini ya. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Biar kalian lebih paham. Nah, di sini A-nya ini nih A. Nah, berarti A-nya itu sama dengan berapa? 4 kan? B itu yang memuat X. B itu yang memuat X-nya berapa? 6. Nah,
Nah, C berapa? 2. Nah, pertama tadi bikin apa? Kurung. Buat dulu kurung kalian. Buat kurung sama dengan 0. Agar jadi 4x kuadrat, kira-kira berapa ya? Berapa sama berapa? Bisa 2 kali 2, bisa 4 kali 1. Nah, misalkan kita pakai yang 2 ya. Berarti di sini 2x, di sini juga 2x kan? Karena biar jadi 4x kuadrat. Untuk mengisi angka-angka yang di sini, berarti kita hitung nih. Dikali harus AC. A-nya berapa? A-nya 4 kan? B-nya berapa? 2. Berarti dikali harus 8. Dijumlah harus B. B-nya berapa? 6 kan? Nah, kira-kira berapa ya? Yang dikali 8 dijumlah 6. Berapa? 4 kali 2 kan? Coba 4 kali 2 kita tes. 4 kali 2 berapa? 8 kan? 4 tambah 2, 6. Sekarang berarti udah betul ini. 4 dibagi ke ini 2 berapa? 4 bagi 2, 2 kan? Simpan di lawannya, positif 2. Terus sekarang yang 2 ini, 2 dibagi ke 2 berapa? 1. Simpan juga di lawannya. Jadi kita hitung deh, 2x ditambah 1 sama dengan 0. Kalau yang ini 2x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi ini 2x sama dengan 0, pindah ruas ini, min 1 kan? Jadi x sama dengan negatif setengah. Kalau yang ini kita hitung ruasnya yang satu lagi. 2x sama dengan 2, pindah ruas jadi negatif 2. X sama dengan negatif 2 dibagi 2. X-nya hasilnya min 1. Oke, jadi X yang pertama adalah negatif setengah. Dan yang selanjutnya adalah berapa? Min 1. Nah, ini ya. Paham? Itu jadi cara pemfaktoran. Jadi cara pemfaktoran itu, kalian pertama itu buat dulu kurung kayak gini. Kemudian nanti ke rumusnya ini dikali harus AC. Ingat ini tuh A kali C. Yang ini itu apa? Harus dijumlah harus sama dengan B. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Oke, sekarang yang kedua, yakni dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kayak gimana sih melengkapkan kuadrat sempurna itu? Nah, kita mulai dari contoh aja ya, biar nanti kalian paham pertahapannya itu kayak gimana. Nah, di sini itu adalah persamaan kuadratnya, x kuadrat ditambah 6x dikurangi 16 sama dengan 0. Kita analisis dulu deh, persamaan kuadrat bukan? Iya, pangkat tertingginya berapa? 2. Nah, kita lihat ini A-nya berapa? 1 kan? B-nya berapa? B itu yang memuat X 6, yaitu negatif 16. Oke, tahapan yang pertama adalah kalian itu harus memindahkan terlebih dahulu nilai C. Nilai C itu yang mana? Yang negatif 16. Berarti persamaannya itu berubah. Kita ubah dulu menjadi X kuadrat ditambah 6x sama dengan si min 16 pindah ruas jadi 16. Oke, paham ya? Jadi yang pertama itu memindah ruaskan nilai C. Yang selanjutnya, kedua ruas itu ditambah dengan setengah B. Nah, kedua ruas itu kita tambah nih dengan setengah B. Kita tulis lagi berarti yang ini. Jadi, X kuadrat ditambah 6x. Nah, tambah katanya setengah B. Berarti setengah B-nya itu 6 dikuadratkan. Sama dengan ini juga sama. 16 ditambah setengah kali 6 dikuadratkan setengah B. Nah, selanjutnya ubah ke bentuk menjadi X tambah setengah B dikuadratkan sama dengan 1/4 B kuadrat tambah C. Berarti si ini tuh nulisnya menjadi X ditambah setengah B-nya berapa? 6 kan? 6 dikuadratkan sama dengan 1/4 B-nya berapa? 6 kan? Kuadrat ditambah C-nya itu 16. Kayak gini. Selanjutnya ini itu ubah ke bentuk X tambah K
dikuadratkan sama dengan C. Nah, K itu apa? K itu yang ini. Jadi hasil perhitungan dari setengah B ini. Jadi ini tuh jadi X tambah setengah kali 6 hasilnya 3 kan? 3 kuadrat sama dengan, nah 6 dikuadratkan hasilnya berapa? 36 kan? 36 dibagi 4, 9. 9 berarti ini tuh hasilnya itu jadi berapa? 9. 9 ditambah 16 hasilnya berapa? 25. Nah, udah bentuk. Nah, yang selanjutnya akar kan? Berarti yang ini itu, nah kuadrat hilang. Jadi X ditambah 3 sama dengan akar 25. Ingat, kalau akar itu ada yang satunya positif dan yang satunya negatif. Kita hitung aja. Berarti ini tuh X tambah 3 sama dengan plus minus 5. Nah, berarti yang pertama di sini X tambah 3 sama dengan 5 yang positif. Yang keduanya X tambah 3 yang negatif. Kita hitung nih yang ini. X sama dengan 5 dikurangi 3. X sama dengan 5 dikurangi 3 hasilnya berapa? 2 kan? Nah, ini akar yang pertama. Akar yang kedua, X sama dengan negatif 5 pindah ruas. Dikurangi 3, X sama dengan negatif 8. Nah, jadi ulangi lagi, melengkapkan kuadrat sempurna itu, kalian itu pertama adalah memindah ruaskan nilai C. Oke, C-nya itu pindah ruas ke sini ya. Kemudian ini yang angka kedua itu menambahkan kedua ruas itu dengan setengah B dikuadratkan, yang ini. Selanjutnya, kalian itu si penulisan ini diubah menjadi X tambah setengah kali 6 dikuadratkan. Karena ini kalau dihitung akan sama dengan yang atas. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini dihitung. Setengah kali 6 itu setengah B itu menjadi K kan, jadi 3 yang ini. Kemudian ini juga dihitung hasilnya 25. Nah, kuadrat hilang ini berubah jadi akar. Akar 25 itu hasilnya itu ada yang plus 5 dan ada yang min 5. Dihitunglah di sana. Jadi pada saat plus 5 hasilnya 2, pada saat C-nya ini negatif 5 hasilnya min 8. Nah, cara pemfaktoran dengan melengkapkan kuadrat, ingat hasilnya harus sama ya. Nah, yang selanjutnya adalah dengan menggunakan rumus kuadratis. Banyak siswa yang menggunakan pemfaktoran lebih mudah. Apabila sudah tidak bisa difaktorkan, biasanya menggunakan rumus kuadratis. Atau juga, saya mau langsung rumus kuadratis, ya silahkan saja. Tapi kalau misalkan di esai, kalau disuruhnya yang melengkapkan kuadrat sempurna, ya kalian harus mengerjakannya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, rumus kuadratis itu kayak gimana sih? Nah, ini dia rumus kuadratis. Rumus kuadratis itu adalah yang ini ya, X1, 2. Kenapa bu koma? Karena nanti itu ada dua akar, ada X1 dan X2. Min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, ini rumusnya. Jadi rumusnya harus diingat dulu ya. Setelah itu, jadi kalian pada saat persamaan kuadrat itu analisis dulu dia persamaan kuadrat enggaknya, kemudian tentukan dulu nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, lihat, misalkan tentukan akar-akar dari persamaan 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita lihat yang ini persamaan kuadrat bukan ya? Persamaan kuadrat nih, karena pangkat tertingginya berapa? 2 kan? Oke. Yang ini itu kita lihat A-nya berapa? Ini itu A-nya berapa? 4 kan? Ya, 4. Ini B-nya. Berarti B-nya itu 6. C-nya itu berapa? C-nya 2. Nah, jadi pada saat persamaan kuadrat itu kan harus ini dulu nih. A-nya berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? Jika sudah tahu, ya udah masukkan ke rumus ini. Nah, jadi kita masukkan aja ya di sini ya. X1, 2 sama dengan, nah ini rumusnya min B. Min B berarti berapa? Min 6 kan? Plus minus akar
B kuadrat. B kuadrat berarti ini kan 6 kuadrat dikurangi 4. A-nya berapa? 4. Y-nya 2. Per apa? 2A. 2-nya tulis lagi. A-nya berapa? 4. Nah, kita hitung deh. Min 6 plus minus akar. Nah, 6 kuadrat hasilnya berapa? 36 kan? 36 dikurangi 4 kali 4 kali 4. Hasilnya 32 kan? 32 dibagi 2 kali 4 hasilnya 8. Sama dengan min 6 plus minus akar 36 dikurangi 32, 4 kan? Per 8. Nah, di sini berarti sama dengan min 6 plus min 2 kan, akar 4, 8. Oke, nah berarti kayak tadi ya. Berarti di sini X1-nya itu sama dengan min yang plus per 8. Nah, kalau X2 yang 2-nya negatif ya. Min 6 dikurangi 2 per 8. Oke, yang ini kita hitung ya. Sama dengan min 6 ditambah 2. Hasilnya min 4 kan? 4 per 8. Hasilnya negatif setengah. Ini juga hitung. Min 6 dikurangi 2. Min 8 per 8. Hasilnya berapa? Negatif 1. Ini rumus kuadrat. Ini udah ke cara ketiga ya. Kalian berarti bisa milih nih mau pakai mana. Wah, ternyata Bu enak pakai pemfaktoran. Ya, silahkan. Bu, mau pakai melengkapkan kuadrat sempurna? Boleh. Mau pakai rumus kuadratis? Boleh. Yang penting jangan sampai nggak bisa tiga-tiganya ya. Kalau bisa tiga-tiganya alhamdulillah. Kalau belum bisa tiga-tiganya berarti harus masih terus berjuang ya untuk bisa. Nah, biar lebih jago nih, biar lebih keren, biar lebih kalian bisa, yuk kita latihan lagi ya soal-soalnya. Nah, kita balik lagi yang tadi. Manakah yang termasuk persamaan kuadrat? Yuk lihat nih, lihat dulu apa tadi? Pangkat tertinggi. Ingat, pangkat tertingginya harus apa? Pangkat tertingginya harus 2. Pangkat tertinggi itu harus 2, yang ini lihat. Jadi ingat bentuknya itu harus kayak gini nih, yang ini ya. Nah, kita lihat soal yang pertama di sini. Ini pangkat tertingginya 3. Persamaan kuadrat bukan, otomatis ya. Berarti ini bukan. Nah, yang ini Bu belum bentuk kayak gitu. Nah, kalian bentuk dulu. Nah, X dikali X hasilnya apa? X kuadrat kan? X dikali 3 hasilnya 3X. Kemudian 2 kali X hasilnya apa? 2X kan? Kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6. Positif. Jadi X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat bukan? Iya, ini pangkat tertingginya berapa? 2, berarti ini persamaan kuadrat. Nah, kalau yang ini gimana? Kita hitung dulu ya. 2P kali P. 2P kuadrat, 2P kali 6, 12P. Dikurangi 8, yang ini P kuadrat dikurangi 3P ditambah 6. Nah, sekarang kita kumpulkan ya. 2P kuadrat nanti dihitungnya sama ini kan. Pindah ruaskan dulu, berarti dikurangi P kuadrat. Ditambah 12P, dihitungnya nanti ada lagi nggak P yang ini kan? Berarti pindah ruas ke sini jadi apa? Tambah 3P. Yang ini tetap negatif 8. Yang ini pindah ruas. Negatif 6 sama dengan 0. Nah, kita hitung nih. 2 dikurangi 1 hasilnya P kuadrat ditambah 12 tambah 3 hasilnya 15P kan? Negatif 8 dikurangi 6 hasilnya negatif 14 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat? Iya dong, karena pangkat tertingginya berapa? 2. Oke, berarti ini persamaan kuadrat. Jadi pada saat perhitungan soal itu ada kalanya soal itu langsung dikasih kayak gini nih, udah langsung kelihatan.
Ada juga yang belum, berarti kan harus ngerjain dulu terlebih dahulu. Apabila nanti bentuknya itu udah jadi kayak ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka dia itu persamaan kuadrat. Next. Carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut. Nih, soal yang pertama ini, soal yang kedua ini. Kita kerjakan dulu yang mana? Kita kerjakan dulu yang ini ya. Kita kerjakan ini dengan pemfaktoran. Biar bisa semuanya. Berarti ini kita coba dulu A-nya berapa? A itu yang memuat apa tadi? X kuadrat. A-nya 10. B-nya berapa? B-nya 19 kan? Yang memuat X, ini B. Ini A. C-nya berapa? C-nya 6. Oke, kita faktorkan. Tadi faktor itu buat kurung dulu ya. Oke. Sama dengan 0. Agar 10 kira-kira berapa kali berapa ya? Bisa 10 kali 1 kan? Bisa. Kita pakai apalagi nih? Ada 5 kali 2 ya. Berarti di sini 5x, di sini berapa? 2x. Untuk mengisi angka-angka ini gimana tadi kata Ibu? Dikali harus AC, dijumlah harus apa? Dijumlah harus B. AC, A kali C, 10 kali 6. Ini A, ini C. Berarti 10 kali 6 harus berapa? 60 kan? Dijumlah harus B. B-nya berapa? 19. Oke, berapa ya? Yang dikali 10 dijumlah harus 19. Berapa ya? Kira-kira berapa? Ya, betul. 15 dikali berapa? 4. 15 kali 4 hasilnya berapa? 60 kan? 15 ditambah 4 hasilnya berapa? 19. Nah, sekarang lihat. Kira-kira yang habis dibagi ke 5 yang 4 atau yang 15? Yang 4 atau yang 15 yang habis dibagi ke 5? Yang 15 kan? Berarti yang ini. 15 dibagi 5 hasilnya berapa? 3. Simpan di lawannya, positif 3. Ingat harus di lawannya ya, di kurung lawan. Sekarang berarti yang ini 4 dibagi ke sini. 4 bagi 2. 2 kan? Berarti di sini. Tambah 2. Nah, kita hitung deh. 5x tambah 2 sama dengan 0. Yang ini 2x tambah 3 sama dengan 0. Yang ini hitung 5x sama dengan 2 pindah ruas jadi negatif 2. X sama dengan min 2 per 5. Oke, ini X1 nya. Sekarang X2. 2x sama dengan 3 pindah ruas jadi negatif 3 kan? Jadi X sama dengan min 3 per 2. Nah, ini X2 nya. Berarti X pertamanya itu adalah min 2 per 5. Yang X2 nya itu adalah min 3 per 2. Nah, ini soal yang kedua. Soal yang kedua, kalian mau menggunakannya biar kita paham nih semua bisa. Kita coba akan menggunakan dengan rumus kuadratis ya. Ada yang ingat rumus kuadratis itu kayak gimana? Ya, betul. Ini kan rumus kuadratis. Kita mulai ya. Nah, berarti A-nya ini berapa? A-nya dulu cek. A-nya itu 1 kan? B itu berapa? 10. Yang C hasilnya 24. Ingat, A itu koefisien dari X. Ini 10B, ini C. Oke, kita masukkan ke rumusnya. In B berarti min 10 plus minus akar B kuadrat. Berarti 10 kuadrat dikurangi 4. A 1, C-nya berapa? 24. Dibagi 2, A-nya berapa? 1 kan? Nah, sama dengan min 10 plus minus akar 10 kuadrat 100 dikurangi 4 kali 1 kali 24 hasilnya 96 per 2. Oke, sama dengan negatif 10 ditambah plus minus akar 4 kan ya? Per 2. Berarti yang ini jadi apa? Sama dengan sini ya. Negatif 10 plus minus akar 4 berapa? 2 kan? Per 2. Oke, sekarang berarti yang pertama plus ya. Min 10 ditambah 2 per 2. Ini yang X1 nya. Kemudian yang X keduanya. Min 10 dikurangi 2 per 2. Kita hitung yang ini. Berarti ini min 10 ditambah 2 hasilnya berapa? Min 8 dibagi 2. Berarti
negatif 4. Kalau yang ini min 12 kan, dibagi berapa? 2. Hasilnya berapa? Min 6. Oke, jadi ini dengan cara pemfaktoran. Kalau yang ini dengan cara apa? Rumus kuadratis. Selanjutnya, kita bisa membahas tentang soal tadi itu dia ada di mana? Ada di tebing. Nah, dia itu berencana bola ke atas. Kira-kira kayak gimana kita bisa mulai menghitungnya ya? Dari informasi soal tadi kita bisa memperoleh. Nah, jadi si tinggi, kemudian pada saat kecepatan, pada saat tadi ada tinggi 3 detik yang itu. Nah, kita bisa menggunakan peroleh ini. Jadi tingginya itu negatif 5T pangkat 3 ditambah 20T ditambah 6 sama dengan 0. Kita memperoleh ini nih. Nah, untuk menentukan tinggi bola setelah 3 detik, berarti kita substitusikan T sama dengan 3 dalam persamaan tersebut. Nah, jadi dari persamaan tadi itu diperoleh ini. Persamaan ini. Persamaan 5T kuadrat ya. Yang ini kuadrat. Jadi ini 5T kuadrat ditambah 20T ditambah 6 sama dengan 0. Nah, berarti kalau pada saat mencari tinggi bola setelah 3 detik, berarti kita cari di sini. Tinggi itu kan H kan ya. Berarti tinggi bola setelah apa? T-nya itu berapa? Saat T-nya itu 3 detik. Oke. Nah, pada saat T-nya 3 detik, berarti H sama dengan, tulis lagi, T kuadrat ditambah 20T ditambah 6. Nah, pada saat 3 detik tinggal substitusikan T-nya 3, berarti sama dengan negatif 5, T-nya jadi ganti 3 ditambah 20 dikali 3 ditambah 6. Sama dengan 3 kali 3, 9 kan? 9 kali min 5 hasilnya min 45 ditambah 60 tambah 6. Jadi hasilnya berapa? 21. Nah, jadi tinggi bolanya itu pada saat berapa? 21. Nah, yang selanjutnya adalah, nah, untuk persoalan yang selanjutnya, tadi ini kita dapat persamaan nih. Persamaannya itu adalah yang ini ya, ini kuadrat ya, yang ini kuadrat. Jadi ketahui, jadi terbentuk sebuah persamaannya itu adalah negatif 5T kuadrat ditambah 20T ya. Nah, yang itu. Nah, kalian harus menghitung pada saat ke permukaan tanah. Nah, ini 2 ya, yang ini. Nah, kalian tuh harus menghitung pada saat ke permukaan tanah. Berarti pada saat permukaan tanah hasilnya 0 kan? 0 meter. Nah, berarti kalian yang pertama itu kita tulis dulu yang itunya. Tuh, misalkan nilai A-nya itu tadi berapa? A-nya itu adalah negatif 5T kan? Ya, persamaan itu adalah H sama dengan min 5T kuadrat ditambah 20T ditambah 6 kemudian sama dengan 0. Nah, 0 ini dari yang H. Nah, berarti kita ketahui nih H-nya itu adalah 0. Nah, jadi ini Kak persamaannya. Nah, diketahui pada saat ke tanah itu hanya 0, berarti tulis di sini 0 sama dengan negatif 5T kuadrat ditambah 20T ditambah 6. Nah, dari sini kalian punya nilai A. Berarti A-nya min 5T, min 5 kan, B-nya hasilnya 20, C-nya sama dengan berapa? 6. Kita bisa menggunakan pakai rumus kuadratis misalkan untuk mencari nilai T. Berarti kalau tadi kan nyari nilai X ya. Nah, ini variabelnya T. Berarti rumus kuadratis itu adalah X1, 2. Rumusnya adalah min B plus minus akar
B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Oke, sama dengan min B-nya itu berarti min 20 kan? Plus minus akar B kuadrat. 20 kuadrat dikurangi 4 kali min 5 dikali berapa? 6. Kemudian per 2 dikali min 5. Oke, kita hitung ya. Berarti min 20 plus minus akar 400. 4 kali 5, 20, 120 kan? Berarti 520 nih. 520 per min 10. Nah, berarti kita akan mengambil yang ini, yang positif ya. Berarti ini itu sama dengan akar 520 itu 22,8 kan? Min 20 plus minus 22,8 per min 10. Nah, berarti ini itu hasilnya kita pilih yang kalau misalkan ini berarti berapa? Negatif berarti 42,8. Nah, berarti tinggi itu adalah 42,8 per 10 ya. Ini negatif 10. Berarti hasilnya itu 4,28. Karena pada saat kalau misalkan kita pilihnya yang negatif, ini nggak mungkin, berarti dia pilih pada saat dia yang di sini ya. Kalau misalkan, nah berarti ini hasilnya 4,28. Nah, berarti kalau yang selanjutnya, yang tes selanjutnya berapa? Kita misalkan pilih yang satu lagi sini ya. Berarti di sini negatif 20 ditambah kan, ditambah 22,8 per 10. Ini kalau yang positif ya. Berarti min 20 berarti ini berapa? 2,8 kan? 2,8 per min 10. Nah, ini kan nggak mungkin. Karena ini nggak mungkin karena ini negatif. Karena itu positif. Berarti yang memungkinkan itu yang ini. Berarti pada saat T-nya itu 4,28 mendekati 4,28. Nah, jadi pada saat mendekati 4,28 dia itu mencapai ke tanah. Nah, berarti dengan persamaan kuadrat kita bisa menggunakan soal persamaan kuadrat ini untuk mengerjakan permasalahan yang tadi di awal ya. Oke. Kalian masih tetap belajar dari rumah ya. Masih tetap belajar dari rumah. Tetap selalu protokol kesehatan itu harus selalu pakai maskernya, jangan lupa ya. Tetap selalu belajar dari rumah, harus belajar karena salah satu kunci kesuksesan itu adalah dengan belajar. Oke, buat hari ini adalah aksi adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. Jadi kalian itu harus beraksi nih mulai dari sekarang ya. Ini Pablo Picasso. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran dari Ibu. Kita nanti akan bertemu masih di bab persamaan kuadrat di bagian keduanya, yakni tentang menghitung diskriminan dan jumlah akar dan yang selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.